Terima kasih kepada semuanya. Presiden Costin dan Kanselir Falwell, para dosen yang terhormat, serta seluruh mahasiswa Universitas Liberty. Selamat pagi dan terima kasih banyak telah menerima saya di acara penting ini. Hari ini di awal Paskah Yahudi dan menjelang Paskah Kristen, saya berdiri di hadapan kalian bukan hanya sebagai orang Iran, tetapi juga sebagai saksi atas nama jutaan rekan senegara saya yang suaranya telah dibungkam, yang namanya mungkin tidak akan pernah kalian dengar, tetapi keberanian mereka sedang membentuk kembali masa depan negara saya. Hari ini, saya datang kepada kalian sebagai suara dari sebuah bangsa yang telah dibungkam. Sebuah bangsa yang rakyatnya tidak memiliki kesempatan untuk hadir di sini secara langsung. Sebuah bangsa yang selama 33 hari, negaranya benar-benar terisolasi dari seluruh dunia sama sekali, tanpa internet, tanpa koneksi apapun, dan tanpa suara. Izinkan saya mulai dari situ. Selama 33 hari berturut-turut, rakyat Iran hidup dalam kegelapan yang mendalam. Mereka tidak bisa mengirim pesan tanpa media sosial dan tanpa cara apapun untuk menunjukkan kepada dunia apa yang sedang terjadi pada mereka saat itu. Tanpa bisa memberitahu keluarga mereka bahwa mereka masih hidup. Bayangkan itu, bukan 33 menit, bahkan bukan 33 jam, tapi 33 hari. Bayangkan. Berapa banyak dari kalian yang bisa bertahan 33 menit tanpa ponsel? Tanpa memeriksa pesan, notifikasi, atau berita utama? Sekarang bayangkan, 33 hari bukan sebagai pilihan, tapi sebagai penjara, bukan? Sebuah bangsa seluruhnya, lebih dari 90 juta orang benar-benar dibungkam karena ada terlalu banyak kebenaran untuk disembunyikan. Keheningan ini bukan kebetulan. Ini adalah suara rezim otoriter yang mencoba membunuh sebuah revolusi di tengah kegelapan. Kita sering berbicara di dunia ini tentang ketidakadilan. Guru dan pendeta kalian memberi tugas untuk melawannya. Tetapi apa yang terjadi di Iran membutuhkan kata yang lebih kuat, yaitu kejahatan. Karena apalagi sebutan untuk sebuah sistem yang membunuh anak-anaknya sendiri. Apalagi sebutan untuk rezim yang berperang melawan musuh di luar negeri sekaligus melawan rakyatnya sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan ribu orang Iran telah dibunuh dalam gelombang penindasan yang berulang-ulang. Hanya tahun ini, kurang dari 2 bulan yang lalu, pada tanggal 8 dan 9 Januari, lebih dari 30.000 pengunjuk rasa telah dibunuh. 30.000. Bisakah Anda menyebutkan beberapa nama mereka? Sina, seorang pemuda berusia 17 tahun yang keluar bersama keluarganya untuk menuntut kebebasan, ditembak di jalanan dan tidak pernah kembali ke rumah. Rubina, seorang mahasiswi muda yang bercita-cita belajar mode di Milan, keluarganya mencari di antara deretan jenazah hanya untuk menemukannya. Purna, yang sempat berkata, "Jika saya tidak pergi, tidak akan ada yang berubah." Dia memilih untuk pergi dan akhirnya terbunuh karenanya. Kimia, 17 tahun ditembak di dada oleh pasukan yang seharusnya melindunginya. 2 saudara, Hazul dan Reza, yang berdemo berdampingan dan ditembak mati bersama di jalan. Dan Bahar, 3 tahun tewas. Bukan dalam perang, bukan di medan pertempuran, tapi karena gas air mata di negaranya sendiri. Ini bukan sekadar angka, ini adalah nyawa.
Tapi kejahatan tidak berhenti sampai di situ. Anak muda, perempuan dipukuli sampai mati di jalanan. Mahasiswa diseret keluar dari ruang kelas dan dieksekusi. Dokter diserang di rumah sakit karena merawat yang terluka. Perempuan dan laki-laki dilecehkan secara seksual di pusat-pusat penahanan. Perawat dan petugas penyelamat diperkosa karena membantu korban tembakan. Remaja disiksa sampai mengaku melakukan kejahatan yang tidak mereka lakukan. Keluarga dipaksa membayar peluru yang membunuh anak-anak mereka. Ini bukan politik, ini bukan pemerintahan, ini bahkan bukan penindasan. Ini adalah kejahatan yang terorganisir dengan baik, sangat didukung, dan benar-benar tanpa penyesalan. Namun, melawan kekuatan setan yang begitu kuat, muncullah sesuatu yang benar-benar luar biasa dan murni. Sebuah generasi baru anak muda dan pelajar, rekan-rekan kalian. Di seluruh Iran, universitas-universitas telah menjadi medan pertempuran untuk kebebasan. Para mahasiswa meneriakan, "Jatuhkan para ulama." Mereka bernyanyi, "Matilah diktator." Mereka bernyanyi, "Inilah tahun berdarah, inilah akhir dari tirani." Dan mereka meneriakan kata-kata ini dengan sadar bahwa mereka mungkin tidak akan selamat sampai hari esok. Asrama-asrama dicerebek pada malam hari. Ruang kelas berubah menjadi perangkap. Kampus-kampus dikuasai oleh pasukan keamanan. Mahasiswa dipukuli, ditangkap, dihilangkan, dan dibunuh. Namun tetap saja mereka kembali lagi, dan lagi, dan lagi. Karena mereka memahami sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh tiran manapun. Kebebasan itu sangat berharga. Kebebasan layak untuk diperjuangkan bahkan sampai mati. Kalian adalah mahasiswa Liberty University. Kalian hidup dalam kebebasan. Kalian beribadah dengan bebas. Kalian berbicara dengan bebas. Kalian memprotes dengan bebas. Dan itu adalah sebuah berkah. Tapi izinkan saya menceritakan seperti apa protes mahasiswa di Iran. Tidak ada zona aman, tidak ada administrator untuk diajak bernegosiasi, tidak ada kesempatan kedua, yang ada hanyalah pentungan, peluru, dan mobil tahanan yang menunggu di luar ruang kelas Anda. Di Amerika Serikat, para mahasiswa memperdebatkan ide. Di Iran, para mahasiswa berdarah demi ide-ide itu. Di Amerika Serikat, kalian bersuara. Di Iran, mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk berbisik dan kemudian dengan berani untuk berteriak. Dan tetap saja, pesan mereka jelas. Mereka tidak menginginkan reformasi. Mereka tidak menginginkan kompromi, mereka menginginkan kebebasan. Anak-anak muda di Iran tidak berbeda dengan kamu. Mereka tertawa seperti kamu, mereka bermimpi seperti kamu, mereka jatuh cinta, mereka merencanakan masa depan mereka, mereka punya harapan. Tapi hidup mereka direnggut oleh sesuatu yang seharusnya tidak pernah kamu alami. Sebuah rezim yang takut pada mereka karena tahu bahwa mereka akan menjatuhkannya. Sementara kamu duduk di ruang kelas, mereka duduk di sel penjara. Sementara kamu merencanakan karirmu, mereka merencanakan bagaimana bertahan hidup satu hari lagi. Sementara kamu menggulir feed di ponselmu, mereka hidup dalam keheningan yang dipaksakan. 33 hari tanpa internet, tanpa koneksi, tanpa dunia mendengar jeritan mereka. Namun, mereka tetap tidak berhenti.
Jadi, saya tanya padamu, apa yang akan kamu lakukan dengan kebebasanmu, sementara orang lain seusiamu mati demi kebebasan mereka? Bagi kalian yang memiliki iman, ada kebenaran lain. Di Iran saat ini, agama Kristen tidak menghilang, melainkan tumbuh secara diam-diam dan dengan kekuatan yang besar. Tepat di sana, di bawah tanah, di rumah-rumah, dengan bisikan. Dalam pertemuan tersembunyi, orang-orang Iran menemukan iman dengan harga yang sangat mahal. Pendeta-pendeta ditangkap, Alkitab disita, orang-orang percaya diburu, para konvertit diancam akan dieksekusi, keluarga-keluarga dihancurkan. Namun mereka tetap berkumpul. Meskipun begitu, mereka tetap terus berdoa. Namun demikian, mereka tetap percaya. Karena iman yang bertahan dari penganiayaan adalah iman yang tak tergoyahkan. Karena iman yang bertahan menghadapi penganiayaan itu tak tergoyahkan. Karena iman yang bertahan dari penganiayaan adalah iman yang tak tergoyahkan. Apakah kamu mempelajari kisah-kisah penganiayaan dalam sejarah? Orang-orang Kristen sering menghadapi hal ini di Iran. Ini terjadi setiap hari. Ada masa ketika Iran mewakili sesuatu yang sangat berbeda. Ada lebih dari 2.500 tahun yang lalu, Kuros yang Agung, seorang raja Persia yang baik hati, membebaskan bangsa Yahudi dari penawanan panjang mereka di Babilonia. Baik hati terhadap rakyatnya. Dia menghormati hak-hak mereka. Dia menghormati kepercayaan mereka. Dia dikenang dalam kitab suci. Bukan sebagai seorang tiran, tetapi sebagai seorang pembebas. Itulah warisan sejati Iran. Sebuah bangsa yang penuh toleransi. Sebuah bangsa yang bermartabat. Sebuah bangsa yang pernah berdiri teguh di sisi kebebasan. Rezim yang memerintah Iran saat ini telah mengkhianati warisan besar itu. Rezim itu tidak benar-benar mewakili rakyat Iran. Mereka takut kepada rakyatnya dan akan jatuh karena mereka. Rakyat Iran sedang menjalankan peran mereka. Mereka mempertaruhkan segalanya. Mereka memimpin perjuangan ini, tetapi mereka tidak bisa. Dan mereka benar-benar tidak seharusnya berjuang sendirian. Amerika harus tegas, tidak ada negosiasi dengan kejahatan, tidak ada cara untuk mereformasi sistem yang dibangun di atas kebrutalan. Hanya ada satu jalan yang tersisa, yaitu mengakhiri rezim ini secara total. Kepada seluruh rakyat dan para pemimpin bangsa ini, jangan ragu dan jangan pernah mundur. Jangan melegitimasi mereka yang membunuh rakyatnya sendiri. Tetaplah pada jalur. Selesaikan tugas ini. Berdirilah teguh bersama rakyat Iran, bukan bersama para penindas mereka. Karena ketika Amerika mengambil sikap dengan kejelasan moral, itu memberi kekuatan kepada mereka yang berjuang dalam bayang-bayang. Tapi kepada kalian, para mahasiswa, saya katakan ini, kalian harus merasakan sesuatu hari ini. Bukan ketidakpedulian, bukan sikap berjarak, tetapi kemarahan yang adil atas apa yang sedang terjadi. Dan pada saat yang sama, kasih yang benar untuk mereka yang sedang menderita. Benci terhadap kejahatan, cinta kepada yang tertindas. Itu tidak bertentangan. Inilah dasar dari keberanian moral dan iman yang kuat yang dimiliki masing-masing dari kalian. Biarkan kemarahanmu menggerakkanmu, biarkan imanmu membimbingmu, biarkan suaramu didengar. Berbicaralah untuk mereka yang tidak bisa, berdirilah di samping mereka yang sendirian, tolak untuk memalingkan muka. Aku tidak kehilangan harapan, karena aku telah melihat keberanian bangsaku.
Aku telah melihat para wanita muda berdiri tanpa senjata di hadapan senjata. Aku telah melihat para pelajar menolak untuk berlutut. Aku telah melihat sebuah bangsa bangkit berulang kali. Akhir dari rezim ini bukanlah sebuah mimpi. Momen itu semakin mendekat, dan ketika hari itu tiba, Iran tidak akan lagi menjadi ancaman bagi dunia, melainkan akan menjadi mitra, sahabat, sebuah bangsa yang terlahir kembali dalam kebebasan penuh. Izinkan saya menutup dengan ini. Pada saat ini juga, di Iran ada para pemuda seusia kalian yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa terhubung, yang bahkan tidak bisa memberitahu dunia bahwa mereka masih hidup. Selama 33 hari mereka dibungkam. Jadi hari ini jadilah suara yang mereka butuhkan. Teruskan pesan yang mereka tinggalkan. Berdirilah di tempat mereka dan panjatkan doa yang tulus untuk mereka semua. Dan ketika sejarah bertanya, apa yang kamu lakukan pada saat ini? Biarlah dikatakan bahwa kamu tidak berdiam diri, bahwa kamu bangkit, bahwa kamu berbicara, bahwa kamu membantu membawa kebebasan bagi sebuah bangsa yang telah menunggu terlalu lama. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Anda dan semoga Tuhan memberkati Iran yang merdeka.